Haleluya, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, Saudari keluarga besar GPDI El Shaddai Magelang yang dikasihi oleh Tuhan. Kita mengucap syukur pada hari ini kita merasakan kasih setia Allah, bahkan kesabarannya yang tidak pernah terukur di dalam setiap kehidupan kita umat manusia. Oleh karena itu kembali kita bersama-sama menikmati kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam Yesaya pasalnya yang ke-63. Yesaya pasal 63, kita akan merenungkan ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6. Kalau Bapak Ibu melihat di sini tentang hukuman pembalasan atas Edom, kita melihat pada pasal-pasal sebelumnya di mana Allah menjanjikan keselamatan kepada umat pilihannya, yaitu bangsa Israel. Dan pada pasal 63 ini menjelaskan tentang penghukuman Allah terhadap Edom dan juga ibu kotanya Bosra. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, satu hal yang kita harus lakukan sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang Kristen, dianjurkan untuk tidak membalas kejahatan terhadap orang-orang yang berusaha untuk menghancurkan kita, menganiaya kita. Mengapa Bapak Ibu kita dianjurkan untuk tidak membalas kejahatan orang lain? Ya, kita belajar dalam pribadi Yesus sendiri. Ketika Tuhan Yesus dianiaya, ketika Tuhan Yesus diperlakukan tidak adil oleh orang-orang yang menaruh iri hati dan dendam, yang menolak keberadaan Tuhan Yesus ketika ia masih di bumi, Tuhan Yesus tidak sedikit pun membalas kejahatan mereka, baik lewat kata-kata, tindakan dari Tuhan Yesus sendiri. Nah, sikap diam daripada Tuhan Yesus ini menunjukkan bahwa Tuhan Yesus adalah Allah yang penuh kasih, adalah Allah yang penuh kesabaran. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sikap diam dari Tuhan Yesus, apakah menunjukkan bahwa Tuhan Yesus lemah atau Tuhan Yesus sendiri tidak kuat menghadapi orang-orang yang menganiayanya? Tidak. Dari tindakan Tuhan Yesus ini, dari sikap Tuhan Yesus mengingatkan kepada setiap kita bahwa pembalasan adalah hak istimewa Allah, adalah hak istimewa Tuhan sendiri. Oleh karena itu, dalam perikop ini pun menjelaskan bahwa Allah yang akan melakukan pembelaan, Allah yang akan menghadapi bangsa Edom untuk melakukan pembalasan terhadap umatnya yang telah diinjak-injak oleh bangsa lain. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus di dalam Roma 12 ayatnya yang ke-19 juga mengingatkan kepada kita bahwa pembalasan adalah hak istimewa Allah. Roma 12 ayat 19. Berkata demikian, saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan. Firman Tuhan. Firman Tuhan sangat jelas menganjurkan untuk setiap kita melakukan yang baik. Artinya tidak perlu kita membalas kejahatan kepada orang-orang yang menganiaya kita atau berusaha menghancurkan kehidupan kita. Tetapi serahkan semuanya kepada Tuhan karena Allah yang akan bertindak membela kehidupan kita. Kita kembali kepada Yesaya pasalnya yang ke-63. Ketika kita memperhatikan pasal ini, kita belajar melihat Allah sendiri yang bertindak, menyatakan kekuasaannya, kekuatannya, keadilannya, kasih setianya kepada umat-umat yang percaya kepada Tuhan. Di sini adalah bangsa Israel, tetapi di dalam kehidupan kita sebagai Israel rohani, Allah lah yang akan berdiri
di pihak kita. Dalam perikop ini tidak menggambarkan Allah sebagai hakim yang duduk di atas tahtanya di tempat pengadilan, tetapi Bapak Ibu Saudara, Allah sebagai pembalas ya. Bapak Ibu dapat membacanya ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6. Kita lihat ayatnya yang ke-6, Allah berkata, "Aku memijak-mijak bangsa-bangsa dalam murkaku, menghancurkan mereka dalam kehangatan amarahku, dan membuat semburan darah mereka mengalir ke tanah." Ini menjelaskan tentang murka Allah kepada orang-orang yang telah menginjak-injak kekudusan Allah, bahkan menginjak kekudusan umatnya. Allah tidak ingin dipermainkan, Allah tidak ingin kekudusannya direndahkan oleh manusia. Karena manusia sendiri adalah ciptaan Allah. Oleh karena itu ketika Allah murka, tidak ada seorang pun atau apapun yang dapat menahannya. Bila kekudusan Allah dan kekudusan umatnya diinjak-injak oleh orang lain. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dalam hal ini kita sangat patut mengucap syukur dan berbangga hati, berbesar hati untuk memuliakan Allah. Kita sungguh-sungguh diperlakukan istimewa oleh Tuhan ketika kita menjadi anak-anak Tuhan yang percaya dan mengasihi Tuhan. Ketika orang lain akan menganiaya kita, mungkin melakukan hal-hal yang merugikan, bukan kita yang harus membalasnya, tapi Allah sendiri akan bertindak melakukan keadilannya atas orang-orang tersebut. Di dalam ayat 1 dikatakan, ya, siapa dia yang datang dari Edom, yang datang dari Bozra dengan baju yang merah, dia yang bersemarak dengan pakaiannya, yang melangkah dengan kekuatannya yang besar. Akulah yang menjanjikan keadilan, amin, dan yang berkuasa untuk menyelamatkan. Allah kita Allah yang adil. Ketika orang melakukan ketidakadilan kepada anak-anak Tuhan yang percaya kepadanya, Allah Maha tahu, Allah Maha melihat, dan Allah yang Maha Kuasa akan memberikan keselamatan, membebaskan umatnya, melakukan pembalasan kepada orang-orang yang bertindak sewenang-wenangnya terhadap anak-anak Tuhan. Luar biasa Bapak Ibu Saudara ya. Mari ketika kita mendapatkan penganiayaan atau tindakan-tindakan kekerasan, baik itu kekerasan secara mental, fisik, maupun mungkin ketika kita dilecehkan atau dilecehkan nama baik kita sebagai orang yang beriman kepada Tuhan Yesus, jangan pernah merasa sedih atau membalas dendam Bapak Ibu. Allah kita tidak akan tinggal diam. Dia tahu setiap apapun yang kita alami di dalam kehidupan kita di dunia ini. Allah tidak membutuhkan kekuatan manusia untuk menopang Allah, memberikan kekuatan tambahan kepada Allah. Karena Allah kita adalah Allah yang kuat, Allah yang luar biasa, yang mampu membela anak-anak Tuhan. Kita lihat ayatnya yang kelima. Firman Tuhan berkata dalam Yesaya 63 ayat 5, "Aku melayangkan pandangku." Saya ulangi, "Aku melayangkan pandangku, tidak ada yang menolong. Aku tertegun, tidak ada yang membantu. Lalu tanganku memberi aku pertolongan, dan kehangatan amarahku itulah yang membantu aku." Allah kita Allah yang dahsyat, Allah kita adalah Allah yang kuat, dan Allah kita adalah Allah yang adil. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara ya. Hal yang penting yang kita harus pahami, bahwa Ia adalah Allah yang sabar, memberi waktu kepada setiap orang melalui berbagai peringatan sebelum Allah itu bertindak menghukum. Baik anak-anak Tuhan yang hidup tetap dalam zona nyamannya itu melakukan dosa meskipun sudah percaya, itu pun tidak luput dari hukuman Bapak Ibu Saudara. Baik orang-orang yang melakukan tindakan kekerasan penganiayaan kepada umat Allah yang mengasihi Allah dengan sungguh-sungguh. Sebelum Allah bertindak untuk menghukum, Allah tidak menghukum dengan begitu saja, tetapi Tuhan memberikan peringatan-peringatan melalui kebenaran firman-Nya. Kita mari membandingkan bersama-sama firman Tuhan di dalam 2 Petrus 3 ayat 9.
Di sana menunjukkan bahwa Allah itu Allah yang sabar. Saya bacakan untuk kita semua. Tuhan tidak lalai menepati janjinya sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Bapak, Ibu, Saudara, Dia itu Allah yang sabar terhadap setiap kita. Oleh karena itu jangan main-main dengan dosa. Ketika peringatan Allah sudah datang, kita mendengarkan firman Tuhan yang mengajak kita, ayo bertobat. Bertobatlah Bapak, Ibu, Saudara, dan saya pun ya, kita semua. Dikatakan, ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Bapak, Ibu yang dikasihi Tuhan, Allah ingin agar kita diselamatkan. Allah tidak ingin ada orang yang sudah diciptakan Allah sesuai gambar dan kemuliaan Allah sendiri mengalami kebinasaan. Oleh karena itu Allah memberikan waktu, memberikan peringatan sebelum Allah melakukan tindakannya untuk membalas, menghukum, menyatakan keadilannya di bumi ini. Baik terhadap anak Tuhan yang hidup nyaman melakukan dosa meskipun sudah percaya, bahkan kepada orang-orang yang menganiaya anak Tuhan. Dalam ayatnya yang keempat menjelaskan bahwa segala sesuatu yang Allah lakukan dilakukan dengan terencana. Kita baca sama-sama Yesaya 63 ayat 4. Sebab hari pembalasan telah kurencanakan dan tahun penuntutan bela telah datang. Segala sesuatu Allah sudah rencanakan Bapak, Ibu, Saudara. Jadi Allah kita Allah yang bukan Allah yang sembarangan, tetapi Allah yang sangat tertib dengan segala kebijaksanaannya yang hendak Ia kerjakan, yang hendak Ia perbuat. Oleh karena itu kita belajar juga menjadi anak-anak Tuhan yang bijak dalam segala sesuatu yang hendak kita lakukan. Puji Tuhan, bila pada akhirnya dalam perikop ini Allah menghukum Edom dan ibu kotanya itu Bozra, hal itu menggambarkan keadaan yang akan dialami oleh siapa saja yang menganiaya umat Allah. Hal ini perlu kita ingat dengan baik-baik, bahwa hal ini mengingatkan kepada kita Allah akan lakukan kepada semua orang, kepada siapapun yang menganiaya anak-anak Allah, yaitu orang-orang yang percaya, setia, mengasihi Tuhan, setia dalam arti melakukan setiap ketetapan firman Tuhan dan memelihara hubungannya dengan Allah, yang erat dengan Allah, yang berpegang kuat dengan Tuhan, melakukan firman, berdoa kepada Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Itulah yang Allah akan bela. Dalam ayat 1 tadi yang kita sudah baca, dikatakan bahwa Allah itu datang dengan kekuatannya yang besar dan Ia berkuasa menyelamatkan semua anak-anak Tuhan. Luar biasa, Dia selamatkan kita dari orang yang berbuat jahat selama kita ada di dunia ini. Bahkan Dia yang datang memberikan keselamatan melalui Tuhan Yesus Kristus, yaitu keselamatan kekal, mengampuni dosa kita melalui penyaliban Tuhan Yesus Kristus sebagai anak Allah yang dengan kasih-Nya mengasihi semua orang yang ada di dunia ini. Oleh karena itu kita diberi kesempatan untuk percaya kepada Tuhan dan kita akan menikmati keistimewaan Allah di dalam kehidupan kita. Allah melakukan berbagai macam banyak hal demi kebaikan-kebaikan kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Tetaplah percaya kepada Tuhan, sebab pembalasan hak Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara, pembalasan hak Tuhan, bukan kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Allah yang kami muliakan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan bahwa pembalasan adalah hak Tuhan sendiri. Dan kami berterima kasih ketika kami mendapatkan penganiayaan dan ketidakadilan selama kami hidup di dunia ini sebagai anak-anak yang percaya kepada Tuhan. Tuhan sendiri yang akan berdiri membela kami seperti Tuhan membela bangsa Israel dari Edom
Terima kasih Tuhan, kami juga mengucap syukur kepadamu. Keluarga GPD El Shaddai Magelang hendak bermegah dalam perintah-perintah-Mu yang keluarga GPD El Shaddai Magelang cintai itu. Dan keluarga GPD El Shaddai Magelang menaikkan tangan kepada perintah-perintah-Mu yang keluarga GPD El Shaddai Magelang cintai. Dan keluarga GPD El Shaddai Magelang hendak merenungkan ketetapan-ketetapan-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin.